Shalom Bapak Ibu, selamat malam saudara. Kembali lagi saudara pada malam hari ini. Saya mengajak saudara pada malam hari ini membuka sebuah ayat Bapak Ibu yang berada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ini bicara tentang pada sore hari ini, malam hari ini, masuk di dalam malam hari ini saya berbicara ada sebuah kekuatan kuasa ibadah. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan bahwa saya beritahu buat saudara, mari kita membukanya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan katakan begini, keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau saudara lihat bahwa ayat ini berbicara dalam kuasa ibadah Bapak Ibu, bahwa sekali lagi ada kuasa dalam ibadah. Ada kuasa dalam ibadah. Nah, dalam ibadah selalu ada kuasanya. Jadi saya beritahu saudara, jadi kalau mau menikmati kuasa dalam hidup, maka harus salah satunya diputuskanlah hidup beribadah. Saya ulang kembali Bapak Ibu, jadi kalau mau menikmati kuasa dalam hidup, maka harus ada salah satunya diputuskanlah hiduplah beribadah. Nah, saya beritahu saudara dari ayat ini ada kata ketahuilah. Ada kata ketahuilah di ayat 1 itu dia, ketahuilah. Itu bicara tentang bahasanya adalah genesko. Itu artinya belajarlah sampai paham. Artinya saudara dan saya enggak hanya mendengar, saudara tidak hanya membaca, tapi belajarlah sampai paham. Itu kata genesko, ketahuilah. Nah, ini dia. Dalam bahasa Indonesia, saya beritahu saudara, dalam bahasa Indonesia, kata ini saya beritahu saudara, dalam bahasa Indonesia, kata ini tidak mempedulikan agama. Nah, terjemahan dalam aslinya adalah tidak mau tentang kebenaran. Nah, itu dia. Bukan karena tidak mempedulikan agama. Terjemahannya lebih bagus Bapak Ibu. Ada kata di situ tidak mau tentang kebenaran. Artinya begini, saya beritahu bahwa saudara bahwa agama tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya, gereja tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya Yesus dan kebenaran firman Tuhan akan membimbing saudara ke arah yang paham. Nah, saya beritahu bahwa saudara, kata suka diambil. Nah, ini dia. Kata suka yang diambil dari kata kalepos, itu dia. Kata suka, nah itu dia. Ada berapa banyak kata suka di situ? Saya beritahu kepada saudara. Kata suka diambil dari kata kalepos, artinya begini Bapak Ibu, sebuah masa yang membuat kekuatan dalam diri kita melemah. Itu kata kalepos. Artinya sekali lagi saya ulang, kata suka dari kata kalepos artinya sebuah masa yang membuat kekuatan dalam diri kita melemah. Alkitab katakan begini Bapak Ibu, Alkitab mau memberitahu saudara dan saya adalah begini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat, itu dia. Nah, saya beritahu saudara, Alkitab memberitahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat. Kita jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirkan, itu dia. Kita lebih kuat apa yang kita pikirkan. Makanya Alkitab katakan begini, mengajar kita bahwa belajar untuk paham bahwa ada suatu masa di mana kekuatan kita akan melemah. Nah, saya beritahu saudara, kalau kebenaran yang di dalam kita tidak terpahami, ada sebuah kekuatan yang melemah, itu dia, yang merusak cara pandang saudara. Nah, saya beritahu bahwa saudara, kata kalepos itu diambil dari kata kalau, itu dia. Kata kalau artinya masa di mana posisi kita di atas bergeser lalu jatuh, itu dia. Mari kita membuka Alkitab saudara. Saya mengajak saudara kembali membuka Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 13, firman Tuhan katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya Bapak Ibu.
Nah, ayat ini luar biasa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, itu dia, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya beritahu bahwa Tuhan yang menolong saudara dan saya. Dia katakan jangan takut bahwa tangan kananmu dipegang oleh Tuhan. Nah, saya beritahu bahwa saudara, ayat ini luar biasa. Nah, realitanya adalah ini dia Bapak Ibu. Realitanya tentang kekuatan yang di dalam diri kita. Dikatakan bahwa begini, jangan takut karena akulah yang menyertai engkau, sebelum Tuhan menyuruh kita untuk jangan takut. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, Tuhan katakan begini, janganlah takut karena tangan kananmu yang aku yang pegang. Dan dia katakan begini, bahwa Tuhan telah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada saudara dan saya. Itu dia, saya beritahu bahwa saudara, kata akulah Tuhan diambil kata ya ini begini, YHWH, itu dia. Saya beritahu bahwa saudara, yang artinya saya beritahu bahwa Allah ada, itu dia. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, kata akulah Tuhan diambil dari kata YHWH, itu dia. Saya beritahu bahwa saudara, yang artinya Allah yang ada. Sama saya beritahu bahwa saudara, sama tentang cerita Musa. Waktu saya beritahu bahwa saudara dari Alkitab berkata bahwa sama seperti saat cerita Musa membebaskan bangsa Israel, Bapak Ibu. Waktu Musa membebaskan bangsa Israel, maka sangat bangsa Israel bertanya, itu dia, siapa yang mengutus Musa? Itu dia. Saya beritahu bahwa saudara, maka disitulah Allah menjawab, aku adalah aku yang mengutus aku. Halo, saudara, ulang lagi kembali, sekali lagi. Sama seperti saat cerita Musa membebaskan bangsa Israel, Bapak Ibu. Maka saat bangsa Israel bertanya, siapa yang mengutus Musa? Ada sebuah pertanyaan. Maka di situ Allah menjawab kembali, aku adalah aku yang mengutus aku. Kata itu muncul kata haya. Itu kata haya dalam bahasa Yunani artinya akulah Allahmu. Wow, luar biasa. Aku adalah aku yang mengutus aku. Kata haya dalam bahasa Yunani yang artinya akulah Allah yang ada, yang di masa lampau, masa kini, masa depan untuk kepentingan kita. Halo, saya beritahu saudara. Saya beritahu saudara, kenapa dia bilang bahwa aku adalah aku? Saya beritahu saudara kembali lagi, dia masa Tuhan yang masa kini dan masa depan, dan untuk kepentingan apa? Yang pertama saya beritahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Itu katanya. Nah, yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita dan saudara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Tuhan kita adalah memegang komitmen kepada kita, bahwa dia bukan Allah yang berdusta seperti manusia berdusta, itu aja. Tapi dia katakan begini, saya komitmen dengan kamu dan saya pegang tangan kananmu, itu pertolonganku diletakkan kepada engkau. Luar biasa. Yang keempat, menolong menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Justru itu dia bilang begini tadi, bahwa Alkitab katakan luar biasa di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Luar biasa bahwa saudara ditolong dan saya ditolong Tuhan, luar biasa. Di masa-masa ini, bahwa Tuhan katakan begini, tenang saja, saya memegang tangan kananmu. Makanya saya beritahu saudara sekali lagi, kalimat selanjutnya dari Yesaya 41:13 kembali, bahwa ini dia, bahwa dia katakan ada kata Allahmu, itu dia. Kalimatnya selanjutnya Yesaya ini berkata begini, ada kata Allahmu. Itu diambil dari kata Elohim, yang artinya Allah yang unggul, itu dia. Dan kebiasaannya menang. Bahwa begini, manusia bisa kalah, tapi Tuhan selalu menang. Makanya saya beritahu saudara, manusia punya kehendak, tapi tetap Tuhan yang menang. Karena dia katakan begini, bahwa diambil dari kata Allah adalah Elohim. Dia katakan begini, yang artinya begini, kebiasaan unggul, kebiasaan menang. Tuhan punya realita menang. Faktanya di mana-mana manusia punya rencana apapun, tapi Tuhan tetap Tuhan yang menang. Justru saya beritahu saudara, kata memegang, saya beritahu saudara, kata memegang diambil dari kata hasak, itu dia. Kata hasak yang artinya aku mengikat tanganmu dengan tanganku. Makanya saya beritahu saudara, itu luar biasa. Ada kata memegang dari kata hasak.
yang artinya aku mengikat tanganmu dengan tanganku. Kata Tuhan begini, saya ikat tanganmu dengan tangan saya, kata Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan mengikatkan dirinya dengan kita. Saat Tuhan mengikatkan dirinya pada kita, ada 3 hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Yang pertama adalah keberanian. Itu dia. Yang kedua adalah keteguhan. Yang keempat adalah keperkasaan. Nah, saya mau ajak saudara dulu yang pertama. Yang pertama adalah ini dia, bahwa ada 3 hal yang Tuhan kasih dalam diri kita. Keberanian. Saudara dan saya tidak diberikan roh ketakutan, tapi saudara punya roh keberanian. Berani bukan berani melawan Tuhan, bukan berani melawan pemimpin, tapi berani melawan kenyataan yang ada. Karena kenyataan itu hanya sebuah realita biasa, tapi faktanya saya beritahu bahwa saudara, kebenaran yang lebih menang. Saya beritahu saudara sekali lagi. Oleh karena itu saya beritahu saudara, sebelumnya saudara lihat, waktu kita menyadari eksistensi Allah sebagai Allah, sekali lagi saya beritahu, sebagai Allah masa lampau, masa kini dan masa depan, sebagai Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Bahwa begini, bahwa Tuhan kita selalu jalan dengan kita. Dia tuntun saudara dengan saya. Nah, saya mau berberitahu bahwa saudara pada sore hari ini, bahwa Allah yang punya kebiasaan unggul, maka yang terjadi adalah kita secara natural berani. Itu dia. Natural, saudara, keberanian. Keberanian bukan dipaksa. Makanya saya beritahu bahwa saudara, kehidupan itu nggak bisa diajarkan. Kehidupan itu sekali lagi harus ditularkan. Makanya saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, karena Tuhan ikat diri dengan kita. Sekali lagi, tapi Alkitab katakan ada suatu masa, saya beritahu, di mana posisi kita bisa melemah. Ulangan 28 di 13. Mari saudara kita membaca Ulangan 28 di 13. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Itu bicara teladan, Bapak Ibu. Dan bukan menjadi ekor. Itu berbicara bukan jadi batu sandungan. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Saya suka ayat ini sekali lagi, Bapak Ibu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ini bukan bicara saudara harus menjadi pemimpin dan berebut jadi pemimpin. Tapi ayat ini berbicara begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, artinya menjadi teladan. Bukan menjadi pemimpin dan merebut pemimpin. Yang kedua adalah bukan menjadi ekor, jadi batu sandungan. Makanya saya beritahu sampai hari ini, saudara jangan cuma mengekor, Bapak Ibu. Rintis pelayanan, saudara, muridkan orang lain, cari jiwa yang lain, itu dia. Nah, Alkitab bahasa Indonesia berkata, engkau akan naik dan tidak akan turun. Amin. Saudara lihat di sini, posisi saudara cuma ada di atas, tapi kerajaan kegelapan membuat saudara lemah untuk turun ke bawah. Makanya saya beritahu saudara, berarti saudara lihat bahwa saudara dan saya didesain dari awalnya posisinya di atas. Bahwa saudara dan saya didesain Tuhan yang luar biasa supaya di atas. Makanya saya beritahu bahwa saudara harusnya terlahir sebagai pemimpin semuanya. Tapi tidak pernah ada pemimpin yang belum pernah dipimpin. Tidak pernah ada seorang yang hebat, dia belum pernah diajar bagaimana caranya. Dia bisa hebat karena ada yang ajar. Makanya saya beritahu bahwa saya beritahu saudara, kita perlu tahu dari ayat ini. Makanya saya beritahu saudara, kalau sampai kita tidak sadar akan hal ini, saya beritahu maka akan yang terjadi waktu masa sukar tiba. Ada 2, Bapak Ibu. Waktu masa sukar tiba, saudara, apa yang terjadi? Ini dia. Yang pertama, poinnya yang pertama adalah ini. Kita tidak akan menyatakan bahwa Tuhan pegang tangan kita. Saya beritahu, pada saat kita ada keberanian, pada saat saudara dan saya punya keteguhan hati, saudara akan tidak punya kelemahan di situ dan tidak melemah. Makanya saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, kita tidak akan menyatakan bahwa Tuhan pegang kita pada saat kita tidak punya keberanian. Tuhan
pegang kita supaya kita punya keberanian. Makanya ayat yang kedua adalah poin yang kedua adalah ini dia. Tetapi jika kita dengar perintah Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, saya beritahu saudara, maka posisi kita tetap akan di atas. Karena kenapa? Kita tidak akan berada di dasar. Makanya saya beritahu saudara sekali lagi, kalau saudara mesti ada di atas, saudara harus tetap setia dengan Tuhan. Makanya realitanya begini, kesadaran ini harus sangat solid, itu dia. Saudara dan saya harus sangat solid, karena kenapa? Jika kita tidak, saya beritahu saudara, jika tidak maka kita akan terjebak dalam masa sukar. Di masa-masa sukar ini seharusnya saudara dan saya bertumbuh dengan luar biasa. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan, dari mana kita tahu posisi kita akan bergeser? Saya beritahu saudara tadi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, dari mana kita tahu posisi kita lagi bergeser? Kekuatan kita, saya beritahu, kekuatan kita lagi melemah. Yang pertama, ini dia Bapak Ibu, cinta akan diri sendiri. Terlalu egois, tidak memikirkan orang lain. Cinta akan diri sendiri. Yang kedua adalah begini, hamba uang. Sekali lagi, uangnya nggak salah Bapak Ibu. Uang tidak pernah salah, tetapi menghamba pada uang itu penistaan. Artinya saya beritahu saudara, uangnya tidak salah, uangnya penting, tapi menghamba kepada uang itu sebuah penistaan. Saya beritahu saudara, catat baik-baik, menghamba pada uang itu memberitahu kita bahwa kita tidak sedang di atas, tetapi kita sedang bermain di bawah atau di dasar. Itu hamba uang saudara. Saya beritahu saudara, sekali lagi, saingan Yesus itu bukan setan. Saingan Yesus bukan setan Bapak Ibu. Catat baik-baik Bapak Ibu di rumah, saingan Yesus bukan setan, karena setan telah kalah oleh Kristus. Saya beritahu saudara bahwa saingan Yesus sekali lagi, tetapi sesaingan Yesus adalah mamon. Saudara lihat di sini, kita cinta mamon, maka tidak mungkin kita akan cinta uang. Karena kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu saya beritahu saudara, waktu kita cinta mamon, maka tidak mungkin kita akan cinta uang. Sekali lagi, mamon bukan uang, tetapi uang itu tidak salah. Mamon berasal dari kata mamonas yang artinya kikir dan serakah. Jadi saya beritahu saudara, keserakahan itu bahaya Bapak Ibu. Di hari-hari ini seharusnya saudara berbagi kepada orang lain. Saudara lihat, jangan egois bahwa orang lain juga butuh Yesus lewat saudara. Nah, saya beritahu saudara, jebakannya ini dia. Saudara tangkap baik-baik. Jebakan daripada realita ibadah hari ini adalah orang digiring dalam realita entertain. Artinya ibadahnya penuh dengan entertain. Sampai saya beritahu saudara, ibadahnya udah gak mikirin orang lain. Saya beritahu, orang tidak digiring pada upaya untuk memahami bahwa saya sedang menyembah pada posisi yang benar atau tidak. Saya beritahu saudara sekali lagi. Nah, makanya saya beritahu saudara, saya sedang menyembah Tuhan pada kekuatan yang Tuhan limpahkan atau tidak. Nah, itu dia. Saya beritahu saudara, persoalannya sekali lagi, kita adalah tidak mengalami Kristus dalam ibadah itu. Makanya saya beritahu saudara, saudara dan saya tidak sedang bekerja untuk Tuhan, tapi saudara dan saya sedang melayani Tuhan. Nah, saya beritahu saudara sekali lagi, Paulus katakan di sini bahwa saya beritahu saudara, ini juga yang Paulus katakan dengan masa sukar. Masa sukar bukan karena tidak ada sesuatu, uang atau beras Bapak Ibu. Masa sukar bukan karena tidak punya uang. Saudara catat baik-baik. Tetapi masa sukar adalah begini. Waktu posisi kita, saya beritahu saudara, sekali lagi. Tetapi masa sukar adalah waktu kita tidak ada pada posisi yang betul. Dan posisi kekuatan kita melemah. Karena orientasi kita bukan pada kebenaran. Orientasi kita dimulai dengan egois. Makanya hari-hari ini saudara jangan sampai egois. Kalau saudara sampai egois itu bahaya. Ayat 5, saya beritahu saudara, ayat 5, kata lahiriah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau saudara lihat ayat 5 ini, ada kata lahiriah diambil dari kata morfosis, itu dia. Kata morfosis artinya
mereka memiliki format kekudusan. Nah, memiliki format kekudusan. Artinya begini, saya beritahu bahwa saudara, kekudusan bukan format. Artinya begini, kekudusan itu realita Kristus yang di dalam kita. Karena begini, kekudusan itu pemberian Tuhan pada waktu kita terima, kita menjadi kudus. Saudara dan saya tidak akan bisa menjadi kudus waktu saudara pakai jas. Saudara tidak akan bisa menjadi kudus waktu saudara pakai dasi dan baju batik. Kekudusan hanya datang dari Tuhan. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, kekudusan tidak bisa diformat. Karena kenapa? Kata morfosis yaitu adalah begini, sekali lagi, itu formular, itu dia. Sekali lagi, formulir untuk menjadi kudus. Saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, saudara dan saya, waktu saudara beribadah dengan benar dan tulus, saya beritahu, disitulah kehadiran Tuhan. Justru saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, persoalannya orang Kristen masa kini adalah ini dia. Mereka melakukan tindakan ibadah lahiriah, mereka menikmati format kekudusan. Saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, mereka menciptakan acara yang kudus, itu dia. Sekali lagi saya beritahu, orientasinya saudara catat baik-baik. Orientasinya adalah kekudusan itu pemberian Tuhan kepada kita. Kita tidak akan pernah kudus karena kita pendosa. Dan saudara lihat di sini, setelah perjanjian baru katakan di sini, Yesus datang, mati dan bangkit. Dan dia katakan begini, sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, dan dia naik ke sorga, bahwa status kita diperbaharui dan kita bukan lagi pendosa, karena melainkan orang-orang yang kudus, terhormat, benar. Nah, pertanyaannya, apakah saudara ibadah saudara adalah ibadah yang sejati? Itu pertanyaannya. Malam hari ini saya percaya, saudara tambah hari tambah tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang tangan kita. Makanya saya beritahu bahwa saudara, beribadahlah dengan benar, beribadahlah dengan tulus. Makanya saya beritahu bahwa saudara, saya mengulang yang tadi poin itu saudara. Yang pertama saya ajak saudara pelan-pelan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya beritahu, memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga adalah waktu dia memegang tangan kita, dia memegang komitmen kepada kita. Yang terakhir, dia adalah Tuhan yang menolong dan menyelesaikan sesuatu masalah saudara dan saya. Makanya saya beritahu bahwa saudara, pada sore hari ini, lepaskan itu supaya saudara tidak menjadi orang yang egois. Dan saudara adalah orang pemenang dan bisa memberkati orang lain. Sekali lagi saudara, kuncinya pada malam hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak saudara pelan-pelan untuk membaca yang tadi ayatnya. Sekali lagi saya beritahu, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sekali lagi, engkau akan tetap akan naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Sekali lagi, selamat datang dalam ibadah yang sejati. Selamat datang dengan ibadah yang penuh dengan kuasa.